Oke guys, balik lagi di sini channel Bayam. Kali ini saya mau review CPU cooler, sekalian unboxing dan bikin tutorial gimana cara ganti CPU cooler. Oke, jadi pertama ini kita unboxing dulu. Tapi sebelum itu guys, kalau kalian mau ganti CPU cooler, pertama kalian harus teliti ya. Jadi jangan sampai salah, karena CPU ini kan dia harus sesuai dengan spek motherboard kalian, dengan prosesor kalian. Jadi pertama kalian pastikan dulu tipe soket prosesor kalian. Jadi kalau aku guys, aku pakai, karena komputernya udah cukup lama ya, soalnya aku rakit waktu itu tahun 2016, jadi masih pakai yang soket Intel yang LGA 1150. Nah di sini kan ada kelihatan ya, di sini ada 1150, artinya ini bisa dipakai guys. Jadi kalian harus cocokkan dulu dengan soket prosesor kalian. Nah kemudian baru kalian bisa pilih CPU cooler yang sesuai dengan selera kalian. Oke guys, jadi ini di sini aku pakai CPU cooler yang keluaran dari Cooler Master ya, dari Hyper 212 yang LED, karena ini cukup favorit lah untuk CPU cooler kan. Jadi kalian bisa coba juga ini guys, dan ini juga yang kelas menengah ke bawah ya, jadi yang murah meriah gitu guys, karena ini harganya kalau di online cuman sekitar 300 ribuan ya guys ya. Tapi ini sudah cukup kalau kalian mau upgrade dari CPU bawaan, kipas CPU bawaan, untuk ke pendingin prosesor yang lebih bagus dan lebih senyap gitu guys ya. Jadi karena aku pakai i7 yang masih seri lama, masih generasi lama, masih generasi 4 yang 4790, tapi itu sudah cukup panas kalau pakai cooler bawaan. Jadi aku ganti dengan yang ini guys. Jadi ini kalian sudah lihat nih tampilannya, ini speknya, spesifikasinya. Di sini ada bisa untuk soket apa saja, Intel, AMD juga bisa, dan ini dimensinya. Ini ukuran-ukurannya guys. Kalian pastiin juga kalau casing kalian gede ya guys ya, karena ini cukup gede, ini cukup besar ukurannya. Kalau di casing yang atau motherboard yang mini ATX mungkin agak kesusahan ya guys ya, karena ini lumayan gede. Oke, jadi ini yang konektor 4 pin, yang 12 volt, yang DC. Oke, jadi langsung aja guys, kita bongkar. Oke guys, jadi ini ada bondnya. Nah di sini ada ini bracket-bracketnya ya guys ya. Kalian harus pastikan juga ini lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Di sini ada informasi garansi. Kemudian di sini ada kartu garansinya guys. Oke, dan ini dia tampilannya guys. Lumayan gede ya guys ya, karena ini pakai kipas yang ukuran 120 mm ya guys ya, 120 mm. Heatsinknya juga udah gede. Nah ini ada konektornya 4 pin. Nah ini yang bakalan nempel ke prosesornya guys. Ini ada pengaman ya guys ya, pastiin nanti nih sebelum dipasang dilepas dulu guys. Oke, jadi kilas kayak gini tampilannya guys ya. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya guys. Oke, stay tune ya guys ya. Jadi sebelum dipasang kalian harus periksa dulu, ini ada buku manualnya guys ya. Pertama kalian pastikan dulu ini semua lengkap, semuanya ada ya guys ya. Di sini ada kodenya A, B, C, D sampai B. Setelah kalian pastikan semua ini ada lengkap, di sini kipas dan heatsinknya ada 1 buah, kemudian bersama dengan soket-soket, baut-baut yang lain, jumlahnya sudah sesuai guys ya. Ini nanti bakalan nggak dipakai semua karena tergantung prosesor yang kalian pakai guys ya. Jadi kalau kalian pakai Intel atau AMD, nanti yang dipakai yang khusus buat Intel atau buat AMD. Gitu juga nanti kalau kalian pakai Intel yang soket, Intel juga dibagi dua, yang soket kayak 1366, 115 sekian, 1200, 775, itu soketnya beda dengan yang lain-lainnya guys. Pastiin kalian baca baik-baik ini manual supaya tidak salah guys. Tapi tenang aja, tetap kita bikinin video tutorialnya guys. Oke lanjut. Oke guys, jadi ini yang mau diganti ya guys ya, yang mau diganti kipasnya, prosesornya. Ini yang
prosesor bawaan, kalian bisa lihat pasnya yang bawaan. Oke guys, jadi ini kita harus lepas dulu guys ya, karena kita harus pasang bracket di balik motherboard ini guys. Jadi casing aku nggak ada jendelanya guys di belakang, jadi ada ruang kecil, nggak muat ya guys ya, jadi tetap harus dilepas. Jadi kalian harus, kalau kalian pakai casing sama seperti punyaku dan motherboardnya yang sama, kalian harus lepas dulu guys. Jadi ini casing yang standar guys ya, casing bukan casing gaming banget gitu guys. Kalian lepas dulu semuanya guys. Jadi yang kalian lepas tuh VGA nya, sama ini ada kartu buat wifi card ya guys ya. Kalian lihat ini di baut guys ya. Kemudian kalian lepas kalian aja RAM-nya biar aman guys ya. Sama ini kipas exhaust yang ini guys, karena ini ngalangin buat kita ngebuka baut yang di sana. Oke guys, langsung kita kerjakan. Oke, jadi ini udah selesai dipas ya guys ya motherboardnya. Ini kenapa dilepas, karena nanti kita bakalan pasang kakinya itu harus di baliknya sini guys. Nah, ini ada lubang buat CPU cooler. Kalau di casing yang beberapa casing itu sebenarnya sudah ada lubang ya guys ya, cuman tadi karena motherboardnya ini waktu lengket di casing posisinya agak lari gitu guys, jadi yang harusnya lubangnya di sini lubangnya malah geser sini, jadi nggak masalah guys. Sekarang berikutnya kita bersihkan dulu prosesornya guys. Oke, bersihkannya pakai alkohol ya guys ya. Kalau nggak ada alkohol pakai tisu basah yang buat bayi itu juga bisa guys. Oke. Oke, setelah tadi sudah kita bersihkan, sekarang kita pasang buat bracketnya dulu ya guys ya. Ini kita keluarkan aja dulu semua. Nah, kalian lihat ini guys, ini ada dua sisi ya, yang ini buat AMD, prosesor AMD, dan yang ini buat Intel. Jadi masing-masing guys, ini juga buat Intel yang ini buat AMD ya guys ya. Jadi jangan sampai kebalik nanti guys. Kalian perhatikan CPU kalian, prosesor kalian, kitnya juga itu juga seperti ini titik-titiknya nih guys. Nah, ini nanti ada masing-masing tempatnya guys. Oke. Nah, setelah itu kalian pasang yang ini ya guys ya, yang seperti ini. Kalian lihat ini di buku manual, masukin ke sini, kemudian dipasang dengan ini guys. Yang ini buat Intel, yang pendek ini buat AMD ya guys ya. Nah, letaknya di sini, tapi kita nggak perlu karena kita pakai prosesor Intel. Kemudian kalian pasang gini. Kalian perhatikan guys, ini ada 3 knob ya guys ya. Karena saya pakai yang 1150, jadi dia di yang nomor 2 guys. Nah, yang nomor 2 guys. Jadi letaknya ini tidak salah ya guys ya. Kalian harus perhatikan, kalian pasang 4-4-nya guys. Oke, jadi ini terpasang ya guys ya, 4-4-nya seperti ini guys. Nah, ini nanti kita pasang di motherboard ya guys ya.
Oke guys, nah setelah kalian pasang semua guys, kalian pasang masukkan di lubang tempat CPU coolernya ya guys ya, dari belakang. Nah setelah masuk ini, kemudian kalian baut dari sini ya guys. Nah kalian baut guys, buat dudukannya guys, pakai kayak ini guys. Kalian jangan salah ya guys ya, kalian pasang cara bersilangan guys, dari sini ke sini, terus ke sini ke sini. Setelah dipasang jangan lupa dikencangin pakai ini guys. Ini udah termasuk di sini guys ya, pakai obeng guys. Oke, setelah kalian pastikan semua kencang, kita pasang lagi guys ke casing. Oke, setelah kita pasang kembali, ini kita lepas ya guys ya. Ini kipasnya kita lepas dulu dari heatsinknya. Jadi tinggal kalian tarik saja guys pinggirnya, terus tarik pelan-pelan. Udah lepas nih, kita singkirkan dulu yang mau kita pasang duluan guys. Oke, setelah itu pasang kakinya ya guys ya. Kakinya yang ini dua, pas dari bawah, masukkan dari bawah seperti ini guys. Awas jangan kebalik, kemudian dibaut guys ya, kemudian kencang guys. Oke, satu lagi. Oke, pastiin kencang guys. Sudah terpasang. Oke, setelah selesai kita pasang kakinya, sekarang kita pasang thermal paste nya guys. Jadi jangan lupa ya guys ya, tadi thermal paste ini di sini ada yang tersedia yang bawaan dari coolernya ya guys ya. Ini bawaan dari coolernya sudah disediakan, tapi saya pakai yang aftermarket ya guys ya. Ini agak lebih mahalan dikit guys, lebih bagus. Oke, jadi kita Oke, setelah dipasang paste nya kita pasang ininya guys ya, jangan lupa dilepas dulu. Oke, kemudian kita langsung guys. Oke, setelah terpasang kita pasang lagi kipasnya guys. Kipasnya kita pasang lagi. Jangan lupa dipasang ini guys. Oke, sudah selesai dipasang guys, tinggal setelah selesai kita pasang kembali semuanya guys. Oke guys, jadi sudah selesai ya dipasang semua. Jadi kelihatan tampak besar ya, dia hampir makan semua tempat, hampir selebar casing guys. Jadi ini enggak terlalu kelihatan isi jeroan PC nya guys ya, karena saya juga nggak pakai yang LED ya, cuman yang low budget nih guys. Setelah terpasang LED nya
merah, jadi kipasnya di bawah ya guys ya, heatsinknya di tengah sini. Nah, oke, jadi lumayan lah. Oke guys, jadi ini kita masuk ke sesi pengetesan ya guys ya, setelah semua dipasang. Nah ini karena sering dipakai buat main game, makanya ini kita tes dengan game aja guys ya. Ini saya udah masuk ke in gamenya. Ini game Red Dead Redemption 2 ya, standar game-game AAA lah ya guys ya, yang ukuran besar dan yang agak-agak berat lah ya guys ya. Ini PC kentang nih guys. Kita tes bagaimana performa kipas kita ini. Udah kalian lihat tuh guys di counternya di atas ya guys ya. Situ ada GPU sama CPU, terus ada frame rate ya guys ya, FPS. Kita fokus ke CPU nya guys. Ini karena game ini dia banyak lebih mau menggunakan GPU nya guys ya, grafik. Nah dia kurang butuh prosesor, tapi itu kita lihat rata-rata loadnya 50% tuh suhu stabil ya guys ya, di 60 derajat Celcius. Itu udah lumayan ya guys ya, itu udah lumayan mendinginkan itu, karena kalau yang prosesor yang gue pakai ini yang i7 4790 itu masih yang seri lama guys ya, masih seri 4 Haswell. Itu TJ Max nya 100 derajat, artinya kalau udah dia suhu sampai 100 derajat performanya jadi turun ya guys ya, dia throttle. Makanya ini setelah kita ganti kipas, dulu waktu masih pakai kipas bawaan itu saya sampai ke bisa 95 derajat guys, itunya suhunya panas banget guys ya, panas banget. Padahal kalau kita normal gaming itu kalau udah di atas 85 derajat itu udah lampu kuning ya guys ya, udah harus hati-hati karena cukup panas kalau di atas 85. Ini cuma 60 derajat, kalian lihat ya guys ya, walaupun memang loadnya nggak begitu banyak, artinya kinerja prosesornya juga nggak sampai 100%, cuma di bawah 50% guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri, kalaupun aplikasi yang banyak menggunakan prosesor kayak misalnya atau multitasking gitu guys ya, mungkin saya berasa paling masih di bawah 80 derajat kayaknya, nggak karena performa kipasnya juga cukup bagus, heatsinknya juga besar gitu guys ya. Dibandingkan dengan kipas prosesor bawaan ini jelas jauh lebih lumayan lah ya guys ya. Apalagi kalau idle, kalau lagi nggak ada aplikasi yang jalan, itu suhu cuman stay di sekitar 30 derajat aja ya guys ya, cukup adem guys kalau nggak ada aplikasi yang berjalan idle ya guys ya. Nah ini ya lumayan lah, dengan harga cooler yang cuman 300 ribuan lebih sedikit ya guys ya, di toko online kalian udah bisa dapat kipas yang pendingin prosesor yang lumayan lah ya. Apalagi kayak gamer budget kayak gue gini kan, yang modalnya cuman sedikit. Kalian boleh coba guys. Oke, jadi segitu aja dari gua tutorial dan reviewnya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di like dan share. Jangan lupa subscribe buat bantu kita untuk bikin channel ini berkembang ya guys ya. Oke, segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.